Oke, baik, kita mulai. Kakak-kakak ya, gimana sudah siap semua? Kalau yang sudah bangun atau sudah join, silakan raise hand ya atau lambaikan tangan di fitur Zoom. Oke, ini siapa yang namanya itu? Titik. Oke, saya buka dulu ya, karena kita harus tepat waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak atau siswa-siswi SMP, SMA seluruh Indonesia yang telah bergabung di webinar gratis saya pada pagi hari ini, hari Sabtu 14 Juni 2025. Dan saya yakin kalian adalah orang-orang yang punya komitmen dan kesungguhan dalam belajar matematik. Setuju ya? Ya, buktinya kalian di hari libur ini menjelang pembagian rapot, menjelang libur panjang 1 bulan, antusias dalam mengikuti matematika webinar ini. Perkenalkan, nama saya Kak Bayu ya. Saya adalah seorang guru matematika di sekolah dan bimbingan belajar. Kebetulan sudah hampir 20 tahun mengajar di sekolah, bimbel, dan les privat. Dan saya akan mencoba transformasi menjadi bimbingan belajar online ya, karena teknologi semakin canggih, AI semakin berkembang secara cepat, kemudian juga komputasi semakin mudah didapat, jaringan WiFi juga murah, kemudian alat-alat device juga mudah terbeli ya, jika kita punya uang nggak banyak gitu. Dan ini adalah momen yang pas karena selama kita setahun belakang, siswa dan guru sudah hampir merampungkan semua tugasnya di sekolah. Saya kemarin juga selesai merekap nilai-nilai ujian dan remedial, juga sudah input nilai di rapor. Kemudian juga kita akan pembagian rapor di minggu depan. Kebetulan di sekolah saya hari Selasa. Setelah itu libur selama 1 bulan. Kita tepat waktunya refleksi untuk pelajaran matematika ya. Matematika itu adalah pelajaran yang hampir semua siswa menjadi momok yang menakutkan. Tapi saya sebelum mulai ini saya mau menyapa dulu ya. Yang pertama ada Kak Samuel ya. Halo Samuel dari SMA Pelita ya. Ini anak murid saya. Terima kasih ya sudah bergabung. Selamat hari libur. Kemudian yang kedua ada Helga ya. Halo Helga. Helga perkenalkan dari mana? Boleh open mic? Aku dari MTS Muhammadiyah Depok. Muhammadiyah Di Depok. di Depok. Dapat info saya dari mana? Dari Mama. Mamanya Kak Siska ya? Iya. Iya, kebetulan mamanya itu adik kelas saya di kampus. Ya, terima kasih Helga ya. Kebetulan pesertanya sedikit, jadi saya sapa satu persatu biar kita makin akrab ya. Berikutnya Putra Diandra. Halo Putra. Halo. Ya, Putra ini adalah anaknya bawahan saya atau staf saya waktu di perusahaan distribusi. Namanya Pak siapa? Hendra ya? Iya Pak, betul Pak. Ya. Jadi saya dan papanya Putra ini dulu berteman dalam satu kantor. Kebetulan saya jadi supervisor, dia jadi stafnya. Kemudian yang berikutnya ini yang titik siapa ya?
Coba boleh open mic yang namanya titik. Oke, saya skip dulu. Sekarang Kak Muhafidz. Oke, Kak Muhafidz dari SMA mana? BCI, Pak. BCI. Udah tahu info saya dari mana? Dari ayah saya, Ayahnya siapa namanya? Hendra Teja. Oh iya, oke, salam kenal ya. BCI asal kota Depok. Muhafidz Nabil Al-Fatih ya? Ya. Oke, salam kenal. Sekarang lanjutnya Rifki. Rifki Dian Prasetyo, SMPN 1 Singkil, Aceh Singkil. Ini kenal saya dari mana? Ya, dari ayah Pak. Ayahnya namanya Pak Jafar ya? Iya Pak, betul. Ya, dia teman saya di Himpunan Mahasiswa Islam waktu zaman kuliah. Salam kenal Rifki, semoga sukses ya. Berikutnya Jara. Jara Fauziah, SMA 17 Agustus ya. Boleh open mic Jara? Halo Kak, Ya. Jara tahu link webinar saya dari mana? dari guru aku, Gurunya siapa? Bu Elis. Bu Elis. Elis yang mana ya? Oh, nggak apa-apa. Mungkin saya share ke beberapa grup kampus saya. Jadi mungkin Jara kenal dari situ ya tahunnya. Yang terakhir Ilen Natania. Nah ini murid saya di SMP Pelita 4 Tambora Duri Jakarta Barat. Ya, oke, saya terima kasih banget semua bisa join. Boleh close mic nggak apa-apa sambil kalian santai di hari libur. Terus juga buat kalian yang sedang mempersiapkan pembagian rapot deg-degan ya. Jadi saya bukan seorang yang pintar matematik, tapi saya berpengalaman aja, sekedar sharing-sharing bagaimana pelajari matematika dengan mudah. Mungkin saya sama seperti kalian yang dulu kita hanya 1 jam ya. Jadi saya menghargai waktu kalian untuk liburan dan juga mungkin lagi beres-beres rumah, mungkin ada acara keluarga. Jadi orang matematika terus tepat waktu. Mulai jam 8, selesai jam 9 ya. Oke, jadi kalian bisa memperkirakan nih nggak mungkin molor nih gitu. Jadi 9 selesai, nanti saya kasih buku e-book 494 halaman buat kalian karena saya punya banyak bank data soal dan rumus-rumus. Dan yang kedua, saya akan kasih link soal 15 yang paling mudah, yang paling cepat menyelesaikannya dan benar semua akan mendapatkan hadiah desain karikatur dari saya berupa foto profil atau foto diri kalian ya. Nanti saya kasih link dua-duanya. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya seorang guru matematik. Kita mau mulai sekitar 2 menit lagi. Seorang guru matematik di sekolah dan bimbingan belajar. Background pendidikan saya adalah jurusan teknik elektro, ilmu komputer, dan ilmu matematika. Jadi saya punya 3 bidang yang saya pelajarin dan ketiga-tiganya saya sangat senang gitu. Yang pertama teknik elektro berhubungan dengan arus listrik, kalkulus, kemudian matematika dasar juga ada. Yang kedua ilmu komputer, saya juga menyukai coding seperti pakai Python dan juga menggunakan jaringan seperti ini untuk pembelajaran jarak jauh online. Dan yang ketiga jurusan matematik, saya mengakselerasi biar saya menjadi lebih mahir lagi dan lebih cepat dalam mempelajari matematik. Oke, sekarang kita mulai presentasi yang pertama. Kita mulai ya dari slide yang pertama. Mungkin kalian akan mendengarkan sekitar 25-30 menit. Boleh kalian santai dengan posisi yang senyaman mungkin. Oke, kita mulai. Mengapa matematika itu sulit? Ya, karena banyak yang sudah underestimate dulu ya dengan belajar matematika bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya trauma. Sama seperti saya sekolah dulu, guru killer. Kemudian pada saat masuk ke sekolah nggak pasang muka bersahabat. Kemudian banyak PR yang sulit. Nah zaman sekarang banyak
apa namanya itu alat-alat dan tools-tools untuk mempermudah belajar matematik. Salah satunya menggunakan media digital ya. Yang pertama YouTube. Di rumah pasti kalian semua punya WiFi. Kemudian yang kedua handphone. Yang ketiga punya guru online. Yang keempat bimbingan belajar. Yang kelima sekolah. Itu udah banyak banget. Zaman Kak Bayu dulu ya sekolah tahun 80-an, tahun 90-an. Belajar tuh sumbernya cuma 3 doang. Kalau sekarang kan banyak ya. Perpustakaan, guru, dan buku. Perpustakaan kalau udah jam 3 tutup. Guru nggak bisa dihubungin karena telepon zaman dulu mahal. WA nggak ada, SMS nggak ada. Bisa pakai surat. Itu jadi ketemu langsung di sekolah ya. Terus yang ketiga, buku mahal-mahal juga. Jadi kita beli bekas kebanyakan di Jatinegara atau di Kuitang, ya. Jadi webinar ini bertujuan untuk mengubah persepsi kalian atau kita semua nih dari sulit menjadi mudah bagi siswa SMP dan SMA se-Indonesia. Kenapa SMP dan SMA? Ya karena saya lebih banyak mengajar SMP dan SMA. Jadi terima kasih kalian yang sudah mau gabung di webinar saya hari ini, walaupun kita nggak kenal ya. Jadi kita buat menyambung silaturahmi, kemudian saya juga senang dengan rekan-rekan adik-adik yang sefrekuensi. Contohnya saya sebut aja ya Samuel tuh, walaupun ada kekurangan, tapi saya salut sama dia untuk bisa semangat dalam belajar matematik. Dan saya juga apresiasi dapat nilainya bagus dia di kelas, sekitar 9,2 atau 9,5. Berikutnya yang kedua, tujuan dan maksud webinar ini. Nah, kebetulan saya mau cerita sedikit ya. Saya sudah ngajar les privat itu sejak 2006-2007, hampir 18 tahun ya. Itu offline tuh. Saya datang ke rumah, kemudian datang ke bimbel, dan sekarang laptop ada, kemudian webcam ada, wifi ada. Jadi saya mau membantu beberapa siswa-siswa yang apa sih matematika gitu. Jadi untuk mengubah persepsinya. Jadi sebelum saya ngajar di kelas juga saya banyak bercerita apa sih kegunaan matematika, apa sih kegunaan trigonometri, apa sih kegunaan persamaan linear, apa sih kegunaan aritmatika sosial gitu. Jadi kita harus mengubah cara pandang kebanyakan siswa yang kalau udah ketemu matematika udah mulus duluan gitu ya. Apalagi keringat dingin. Nah, di matematika itu ada miskonsepsi alias mitos ya, mitos di kalangan umum. Sulit dan membosankan. Ya, ya pasti sulit kalau nggak belajar. Dan yang kedua membosankan. Membosankan itu kenapa? Ya nggak ngerti, mentok, kemudian nggak belajar, akhirnya nilainya jelek gitu, 4, 5. Kita hampir mengalami semua, mulai dari zaman saya SD, SMP juga. Tapi kalau saya pengen ngasih pandangan ya, kalau kalian ketemu soal yang sulit, bab yang sulit itu jangan dihindarin gitu. Tetap cari jalan keluarnya dengan cara bagi waktu. Terus kemudian mencari orang yang paham. Kalau kalian sebangku berteman dengan orang yang nggak pintar dalam matematika, kalian juga akan terbawa gitu. Kalian akan sering diajak untuk nongkrong, diajak untuk bergaul atau enggak buka-buka buku gitu ya. Jadi teman di kelas kalian tuh sangat berpengaruh terhadap prestasi juga dalam bukan hanya matematik tapi pelajaran fisika, biologi dan lainnya. Itu udah standar ya. Yang kedua terlalu banyak rumus, ketakutannya nih. Ya, saya akui memang banyak rumus, kecuali bukan pelajaran eksak ya, seperti bahasa Indonesia, ekonomi, rumusnya sedikit. Jadi emang banyak materi-materi yang setiap bab itu sekali 2 kali pertemuan pindah lagi. Terus sekali 2 kali pertemuan pindah lagi. Nah, apalagi kalau siswa yang sering nggak masuk ya, sering nggak masuk itu bisa membuat miss dalam memahami matematika di bidang misalkan trigonometri. 2 kali nggak masuk, udah. Kalau dia
bisa membagi waktu di rumah, itu bisa sangat membantu. Atau apalagi dia ikut bimbel gitu. Tapi kalau cuman belajarnya di sekolah, terus dia nggak masuk, dia nggak buka buku lagi, udah pasti nggak bisa nanti pada saat ujian. Nah, yang tiga nih tidak relevan bagi mereka gitu. Saya sering paham dari cara mereka melihat guru, melihat buku, mereka udah nggak, ini buat apa sih gitu. Terus mohon maaf ya untuk anak sosial yang IPS lah gitu ya. Kalau misalkan belajar matematika itu kayaknya di otak mereka itu buat apa sih sebenarnya ini logaritma atau matriks gitu, tidak relevan bagi mereka. Ya kalau misalkan mempelajari ilmu dagang memang cocok ya, misalkan lebih apa sih, kita jual lebih tinggi dibanding harga beli. Nah, itu kan dapat untung. Tapi kalau matematika itu kalau kalian lebih jauh lagi itu kegunaannya untuk profesi-profesi yang memerlukan ketelitian tinggi seperti insinyur, engineering, kemudian apalagi analis, data analis, kemudian pengolahan data, data processing, apalagi zaman AI sekarang ya. Untuk ilmu komputer, matematika itu adalah perkawinan dua bidang yang udah pasti gitu ya. Sekarang apa-apa bisa menggunakan AI ya. Bikin artikel AI, bikin gambar AI. Kemudian bikin PPT X bisa pakai AI. Saya bikin ini nih presentasi juga pakai AI semalam. Jadi sangat cepat gitu. Jadi AI itu adalah acceleration alias percepatan. Kalau kalian belajar fisika, acceleration itu simbolnya A ya. Kalau P kecepatan. Tapi kalau yang mempelajari AI adalah yang mempelajari percepatan. Itu jadi akselerasi. Ada satu istilah yang bagus ya di Instagram, saya pernah dengar. Kita jangan takut akan dikalahkan oleh AI, tapi kita pasti akan dikalahkan orang yang bisa memahami dan bisa mempelajari AI itu. Jadi kita jadi orang yang pembelajar ya. Saya di usia hampir 50 tahun ini masih semangat belajar matematika. Ya. Terus kemudian survei Kemendikbud 60% siswa cemas saat belajar matematik. Jadi 40%-nya itu enggak gitu. Jadi 60%-nya enggak suka. Ini terbukti, saya udah banyak share webinar ini free, gratis, di hari libur, hanya 1 jam, dapat bonus rumus, dan dapat teman ya, tapi antusiasnya kurang. Nah, karena saya sangat mengapresiasi kalian yang sangat semangat ikut webinar ini. Jadi ingat ya, kalau orang yang sedikit itu adalah orang yang bernilai ya. Tapi kalau orang yang kebanyakan mereka nggak kuat dalam menghadapi rumus-rumus yang sulit. Miskonsepsi umum alias mitos ya, bahwa matematika hanya untuk orang pintar. Enggak. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan zaman dulu seperti Albert Einstein pada saat masih kecil, remaja, baru lahir itu ya, masih SD lah, TK gitu. Dia kurang dalam bicara gitu. Isaac Newton, kalian bisa lihat juga. Kemudian yang lain, Thomas Alva Edison mengalami banyak kegagalan. Tapi pada satu titik di mana dia pada saat dewasa menemukan passionnya, dia fokus dan mendalami bidang tersebut. Nah, ini maka disebut pintar, tapi kalau misalkan dia belum menemukan passionnya, itu sulit. Terus harus menghafal banyak rumus sama seperti yang alasan ketakutannya ya. Nanti saya akan cara menghadapi banyak rumus itu gimana caranya. Slide selanjutnya. Kalau pesertanya udah mulai banyak belum? Kalau tadi. Oke. Oke, ini baru join Justin Benson ya. Oke, selamat pagi Justin. Ini murid saya juga di Saya yang sekolah. tadi titik, Pak. Oh iya, Justin. Selamat pagi. Selamat bersemangat ya. Oke, kita teruskan lagi kira-kira sekitar 15 menit lagi. Oke, fakta menarik matematik. Matematika di alam itu contohnya ada seperti bunga matahari, pola Fibonacci ya. Jadi saya pernah kemarin 2 minggu lalu pernah nonton pola matematika yang ada di alam.
Pola Fibonacci itu seperti angka yang berderet 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan itu di alam banyak contohnya. Nanti kalian bisa search di Google pola Fibonacci seperti kelopak bunga. Ada lagi berupa bunga matahari seperti ini. Terus ada lagi seperti apa sih namanya itu yang keong kerang cangkang di pantai ya. Itu menggunakan matematika di alam yang kita bisa pahami. Yang kedua, matematika di bidang teknologi. Algoritma pencarian Google itu menggunakan matematika. Makanya saya sangat senang sekali, saya suka dengan komputer, saya suka dengan matematik, saya suka dengan fisika. Kayaknya udah saya akan menghabiskan usia saya seperti ini untuk 3 bidang ini aja nih. Matematika, fisika, komputer. Karena saya suka berhitung, saya suka di depan laptop atau komputer, saya suka desain-desain juga gitu, dan semua berdasarkan hal matematik. Bahkan setiap pagi saya menghitung anggaran saya seharian itu menggunakan Excel, menggunakan tulisan gitu. Jadi saya harus eksak nih. Naik kereta 5.000, naik angkot segini, makan segini, beli kopi segini gitu. Jadi saya merasa aman dengan mempelajari matematik. Kalau misalkan saya kurang, saya harus mengapain. Kalau saya ini minus, saya harus ngapain. Yang ketiga, matematika di kehidupan. Kemarin saya ngajar di SMP, mungkin Jason dan Ilen ya, itu tahu matematika mengatur keuangan. Terus belanja diskon kita harus tahu persentasenya berapa persen, kemudian potongannya berapa diskon, kemudian merencanakan perjalanan. Misalkan dari kota A berangkat pukul 8 sampai di kota B 1,5 jam, kita akan sampai jam berapa gitu, jam 9.30 ya. Jadi semua butuh matematik. Nah, kegunaannya apa sih matematika di kehidupan? Agar kita tidak dibohongi oleh orang yang lebih pandai dibanding kita gitu. Makanya kita harus menaikkan derajat keilmuan kita dengan cara mempelajari suatu hal yang ada di depan mata. Contohnya seperti matematika di kehidupan itu apa sih? Misalkan banyak tawaran pinjol ya. Kalau kita nggak paham tentang matematik, bunga berapapun kita ambil semua. Kita akan diketawain gitu sebenarnya sama yang punya pinjol. Ini orang bodoh ya. Bunga 70% pun diambil gitu. Misalkan ya, kita dalam kepepet gitu, misalkan mau ada kematian atau musibah atau kecelakaan, kita butuh dana yang cepat gitu. Nah, di antara 3 pilihan itu kita pilih yang mana? Pasti yang menguntungkan dong. Yang bunganya kecil, yang tenornya juga ringan gitu. Jadi analisa dalam matematika itu perlu. Oke, slide selanjutnya. Sekitar 10 menit lagi ya. Nanti ada sesi tanya jawab, boleh kita diskusi karena bisa saling berinteraksi. Belajar tanpa stres, metode Chungking. Nah, metode Chungking ini seperti metode kita istirahat dulu dalam waktu 5 menit. Jadi bagi materi besar, misalkan materi tentang persamaan linear 3 variabel, itu kan terdiri dari bab 2 bab. Yang pertama mencari X, Y, dan Z, kemudian yang kedua dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kan terbagi menjadi 2 bagian besar tuh. Yang pertama mencari variabel X, Y, dan Z dengan cara eliminasi dan substitusi. Ya, yang kedua bab tentang persamaan linear 3 variabel dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan mencari harga pulpen, buku, kemudian rautan ya, pensil gitu. Nah, kita bagi dulu nih. Jadi jangan semuanya langsung dipelajari. Nanti setelah yang satu bagian paham, kita istirahat dulu 5 menit. Nanti kita belajar lagi 20 menit aja. Jadi salah tuh kalau misalkan belajar matematika hanya harus 1 jam gitu, full gitu. Jangan cuma 20 menit aja. Nanti besok diulang lagi 20 menit lagi gitu. Nah, yang bikin stres itu pada saat mau ujian besok kita belajar seharian gitu, makanya stres. Jadi ibaratnya otak kita kaget.
belajar matematika itu sedikit-sedikit, tapi rutin gitu. Rutin. Saya mengalami sendiri. Dulu saya nggak paham matematika, tapi karena saya mengajar terus-menerus, nah ini saya cerita dulu ya. Kenapa saya antusias ngajar sampai malam nih di bimbingan belajar? Karena itu adalah melatih otak saya dan mengasah keterampilan saya, otak saya agar lebih tajam. Mungkin bagi Samuel, Ilen, dan Jason tahu ya kalau saya itu sore itu sampai malam sering ngajar bimbel. Nah itulah kegunaan. Yang kedua, visualisasi. Menggunakan diagram. Nah kemarin ada pelajaran di apa tuh? Di SMP ya kelas 8 menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram pie atau kue untuk memahami mind map apa sih kegunaan kita untuk mempelajari bab ini gitu. Nah di kelas saya juga pada saat sebelum mulai pelajaran saya menggunakan mind map nih. Kita belajar ini kegunaannya apa nih? Contohnya apa ya? Materi tentang eksponen ya. Nah eksponen itu kan terdiri dari perpangkatan yang bisa dikali, perpangkatan yang dibagi, kemudian perpangkatan yang minus gitu ya. Itu ada 3 tuh. Nanti kita harus belajar tuh satu persatu. Jadi dipetakan seperti kita punya uang nih, kita petakan nih. Oh ini gini ya. Nah gitu. Nanti kita digambar dulu nih. Dalam bab ini kita bisa mengurai berapa subbab gitu. Gitu ya, setuju ya? Oke. Nah, yang ketiga, latihan rutin. Nah, latihan rutin ini saya nggak capek-capeknya dalam menutup kelas di kelas. Belajar matematika itu bukan hanya di sekolah, bimbel, tapi yang ketiga itu di rumah, gitu, belajar mandiri. Kalau kalian lebih banyak main game, lebih banyak meluangkan waktu nonton film, itu akan lupa gitu. Jadi sekolah itu bukan hanya tumpuan kalian langsung bisa, tapi belajar mandiri pun harus. Dan jangan lebih dari 20 menit bahas soal. Setelah itu istirahat. Boleh makan gitu terus coba lagi. Jadi jangan sekalian 2 jam gitu, kalian akan stres. Yang ketiga yang keempat metode Pomodoro. Nah, gunakan 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Seperti metode cantik ini. Jadi kayak apa sih kita nanti kalian boleh browsing metode canggih seperti apa, metode Pomodoro seperti apa, boleh cari di ChatGPT. Jelaskan metode canggih, jelaskan metode Pomodoro ya. Jadi saya tambah ini hanya memberi permukaan aja bahwa belajar tanpa stres itu ada caranya. Ayo kita pasti semua bisa. Lanjut slide berikutnya. Konsep tanpa rumus. Nah, ini di aritmatika sosial nih, atau di pelajaran SMP dan SD kelas 6. Kalau kita mencari pecahan, kita kan biasanya menulis angka ya, 1/2 atau 3/4. Nah, kita bisa pakai pecahan dengan berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya ilustrasi pizza dipotong 8 bagian. Ya, kalau diambil 2 menjadi berapa tuh? 6/8 ya, alias 3/4. Terus ada lagi nggak biasanya yang menggunakan pecahan itu seperti bola warna ya. Bolanya berjumlah 10, terus diambil 3, maka sisanya berapa gitu. Jadi 7/10. Kalau diambil 3/10. Terus perbandingan yang sering muncul juga perbandingan tinggi badan. Tinggi badan dengan bayangan. Kemudian tiang bendera dengan bayangannya. Kemudian apalagi itu biasanya perbandingan lemari dengan tinggi badan manusia. Luas volume itu seperti menghitung ubin ya. Ubin dari ujung sana panjangnya 2 blok ke bawah 5. Jadi totalnya 10 ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita pahami dulu. Gitu. Jadi bisa menghitung secara cepat nanti. Oh, kalau misalkan pecahan itu seperti kue yang dibelah ya. Perbandingan itu seperti perbandingan tinggi manusia dengan tinggi pohon. Terus luas dan volume itu kalau misalkan ubin kita hitung satu persatu. Atau misalkan lebih lebih naik lagi seperti mencari luas taman berupa lingkaran. Kalau luas kan pi r kuadrat ya. Kalau misalkan geling pi kali diameter gitu.
Jadi konsepnya kita harus paham dulu tanpa menghafal rumus. Ya, jadi pecahan seperti kue, perbandingan seperti tinggi yang ada di sekitar kita, luas dan volume seperti ubin. Nah, ketiga, yang berikutnya ya. Nah, trik cepat menghitung. Oke, nanti slide ini saya share juga di grup WA ya, biar kalian bisa ulang lagi. Perkalian angka 11. Misalkan contoh 32 kali 11, ini total 352, cepet ya. Terus kuadrat angka berakhiran 5, contohnya 25 kuadrat. Pasti paham ya, kalau kalian 9 kuadrat pasti tahu lah, 41, 10, 100, 12, 144. Terus 13, 169, 15, 225, 20, 400. Nah itu biasanya yang paling cepet deh. Yang angka berakhiran 5 pun mudah, misalkan 15 tadi 225 ya. Terus 35. Nanti bisa berulang lagi 50, jadi berapa gitu? 2500. Penjumlahan dan pengurangan cepat. Nah, misalkan gini, dekatkan ke puluhan terdekatnya 47 tambah 28 ya. Jadi 47 tambah 30 dikurangin 2. Nah, kan gampang tuh. Jadi berapa tuh? 785 ya. Nah, 75, 47 tambah 28 sama dengan 75. Jadi kita harus ada trik-triknya tuh biar cepat. Apalagi kalau perkalian 10 ya, itu paling gampang. Nah, biasanya anak-anak bakal sulit nih kalau perkalian di atas 7 dan 8. Misalnya 9 kali 7 berapa tuh, bingung. 9 kali 6. Nah, itu terjadi pada saat pelajaran SMP tuh, kebanyakan tuh SMP kelas 7 dan 8. Tapi kalau udah kelas 9 ke atas sudah paham. Yang berikutnya, pahami instruksi. Di kelas saya juga sering banyak bercerita bahwa kesuksesan studi kalian itu tergantung ada dua hal. Yang pertama, sering masuk. Yang kedua itu adalah kerjakan tugas. Yakin deh, kalau misalkan kalian ikuti instruksi dari guru atau tutor, kalian akan ikuti rel yang benar gitu. Jadi banyak murid-murid yang di bawah KKM sering nggak masuk pada saat pelajaran juga ngobrol, tugas nggak dikerjain, itu nilainya di bawah. Ya, ini pengalaman pribadi nih. Saya seorang guru juga. Saya lihat tuh siswa-siswa yang di bawah KKM itu biasanya duduk di belakang, duduk di tengah. Siswa yang paling bagus-bagus nilainya itu di depan semua tuh, depan gitu. Memperhatikan. Kalau disuruh maju mau. Kalau misalkan disuruh maju nggak bisa, nggak malu gitu. Mungkin dia jadi cengeng sebentar ya, sekitar 1 menit ya, itu lupa lagi gitu. Gitu. Jadi jangan takut salah. Terus sering nanya ke gurunya pada saat sebelum istirahat, kan ada tuh 1 menit 2 menit. Pak, ini gimana ya? Oh iya, kita diskusi di depan meja guru gitu. Terus garis bawahi kata kunci, eliminasi jawaban yang salah, terus alokasi waktu 2 menit per soal pilihan ganda, dan 5 sampai 7 menit per soal esai baru dipelajari. Nah, jadi semuanya bisa berubah tuh dari nilainya dari 50 ke 85, dari yang tadinya 75 jadi 95. Nah, mungkin di sini ada yang orang tua atau orang tuanya nggak ada, ya nggak apa-apa ya. Jadi peran orang tua pada saat memberikan semangat belajar matematika itu penting ya. Jadi kalau misalkan di hari libur jangan sering main game, kasih waktu untuk guru les atau dari dia pergi ke bimbel atau guru les datang ke rumah gitu, pengawasan. Terus biasanya juga kalau misalkan memberikan soal-soal boleh download dari Script atau Akademia. Nanti kalau di rumah ada printer boleh di print. Kalau misalkan nggak ada boleh pakai handphone aja gitu. Ya. Oke, waktunya sudah 25 menit saya menjabarkan materi saya. Boleh ada tanya jawab sekitar 10 menit nanti sebelum kita akan akhiri jam 9. Nah, mumpung momennya pas nih. Boleh nggak pakai kamera ya? Mungkin kalian masih belum mandi gitu ya, baru bangun tidur gitu pas liburan. Boleh tanya seputar matematika, apa sih yang akan saya pelajari? Apa sih tantangan pada saat nanti saya naik kelas 9, mungkin yang sekarang kelas 8? Apa sih tantangan yang saya hadapi pada saat nanti naik kelas 11?
gitu. Terus nanti kebetulan KBI kan suka membahas matematika ya. Kalian boleh nanti WA Japri ke KBI. Kak, ini jawabannya apa sih? Gitu. Saya suka tuh utak-atik jawaban-jawaban. Nanti saya fotoin, oh begini nih caranya. Nah, saya kenapa suka? Karena saya bisa belajar soal-soal yang lebih menantang gitu. Biasanya orang yang ditanyain soal itu adalah soal yang sulit ya. Kalau soal mudah mereka bisa ngerjain sendiri. Oke, boleh kalau ada yang mau bertanya atau sharing-sharing aja ngobrol nggak apa-apa. Misalkan, Kak, Pak, saya mau belajar sungguh-sungguh nih boleh masuk UI atau ITB. Nah, caranya gimana sih? Gitu. Karena saya juga banyak apa sih ngasih les anak-anak yang mau masuk PTN untuk ikut UTBK. Biasanya itu penalaran matematik dan penalaran umum ya. Oke, silakan boleh. Ada yang mau sharing? Muhafiz boleh. Pak, kalau misalnya waktu efektif yang buat kayak latihan-latihan soal itu kapan? Oke. Misalnya pagi atau Muhafiz pulang sekolah jam berapa?